ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب Alam taro tidakkah melihat engkau? Alam taro tidakkah melihat engkau? Tangguru artinya melihat engkau. Ilal ladina pada orang-orang. Utu yang datang. Siapa alladin? Nasiban pada bagian. Nasiban pada bagian. Hadzon artinya bagian. Hadzon artinya bagian. Bagian apa? Minal kitabi dari kitab-kitab atau roti, yaitu artinya kitab Taurat. Yuda'auna yang diajak siapa alladin, yuda'auna dalam keadaan diajak siapa alladin. Alam taro ilal ladina utu nasiban minal kitab. Yuda'auna dalam keadaan diajak siapa alladin. Halun adapun yuda'auna itu dibaca hal, menjadi hal. Ila diajak ila kitabillahi terhadap atau pada kitab Allah. Liyahkuma supaya menjelaskan apa kitab bainahum di antara alladin, bainahum di antara alladin, summa yatawalla kemudian berpaling. Summa yatawalla kemudian berpaling. Siapa farikun satu golongan, minhum dari alladin. Wahum dan adapun farikum minhum itu mu'raduna, itu mu'riduna, benar-benar berpaling. Siapa? Farikum minhum. Berpaling angkobuli hikamihi artinya dari menerima hukum-hukumnya kitab Allah. Nazala turun ayat fil Yahudi di dalam orang-orang Yahudi. Nazala turun apa hadal ayat fil Yahudi di dalam orang-orang Yahudi. Zana yang berzina siapa Yahud? Minhum dari al-Yahud. Zana yang berzina, ya. Zana yang berzina minhum dari al-Yahud. Siapa isnani dua orang. Siapa isnani dua orang fatu hakimu maka minta hukum siapa al-Yahud ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahakama maka menghukumi siapa Nabi alaihima atas isnani birrojmi dengan hukum ranjam, yaitu dilempari batu sampai mati, hukum ranjam. Birrojmi dengan hukum ranjam. Fa'abau maka menentang atau mengelak siapa isnani, maka menentang siapa isnani. Faji'a maka datang apa bitauroti dengan Taurat. Fawujida maka dihukumi fiha di dalam at-Taurat, fiha di dalam at-Taurat. Farujima maka diranjam siapa isnani. Farujima maka diranjam siapa isnani. Fagodobu maka marah siapa al-Yahud. Fagodobu maka marah siapa al-Yahud. Jadi ada satu kejadian nih, dua orang ahli zina nih, dua orang berzina dari orang-orang Yahudi. Itu kemudian minta dihukumi sama Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau sesuai yang ada di dalam Al-Quran ya dijerakan nih, dijerakan dengan ranjam. Terus kemudian mereka tidak terima. Terus melihat ternyata di Taurat, di dalam kitab Taurat hukumnya juga sama, diranjam. Nah,
Dari sini kelihatan ternyata orang-orang Yahudi ini tidak mau beriman pada ajaran Rasulullah, ngoten nggih. Jadi mereka mengaku, jadi kan kalau orang-orang Yahudi Nasrani itu pada zaman Rasulullah ada istilahnya ahlul kitab. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang masih memegang kitab Taurat dan Injil yang asli. Tapi ada banyak golongan yang istilahnya apa ya, dibodohkan dengan kitab yang palsu gitu. Maka akhirnya turunlah Al-Quran sebenarnya untuk meluruskan semua ajaran yang asli. Maka ahli kitab itu sebutannya kalau di dalam fikih hukum-hukumnya juga sama dengan kayak misalkan niki seorang ahli kitab yang mati gitu ya, terus kemudian dia bagaimana apakah disolati selayaknya seorang muslim. Nah itu ada hukumnya sama seperti saudara muslim gitu, karena memang dia masih memegang kitab yang asli. Nah, sementara ada golongan-golongan yang seperti ini, yang seperti diceritakan. Jadi mereka berzina, padahal di dalam kalangan Yahudi dan Nasrani ya itu adalah pelanggaran. Yang namanya zina itu adalah pelanggaran. Terus kemudian ketika dijelaskan hukumnya harus diranjam. Diranjam itu dilempari batu sampai mati. Kalau hukum yang ditegakkan pada saat itu memang sekeras itu nih, tujuannya ya untuk menakut-nakuti. Setidaknya kalau kalau mengaku beriman pada Allah mestinya di setiap gerakan ada rasa khawatir, ada rasa takut dengan hukum Allah. Nah, dua orang ini tidak orang Yahudi ini nggak percaya, terus dijelaskan di dalam Taurat ternyata sama hukumnya. Akhirnya marah-marah lah nih. Terus kemudian turunlah ayat ini. Ya, turun ayat yang barusan kita maknai ini, alam tara ilal ladzina utul nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum tsumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Jadi sudah liyahkuma di sini hukum hikmah dijelaskan di sini sebagai penjelasan, karena memang isinya adalah hukum jelas pada sebuah persoalan. Berikutnya dalika, adapun berpaling tersebut. Dalika adapun berpaling tersebut. At-tawali artinya berpaling dari menerima hikmah. Bisa juga dimaknai ngeten. At-tawali artinya berpaling angkobulihi kamihi. Wal i'radi dan menolak dari majelisnya Nabi. Wal i'radi dan menolak dari majelisnya Nabi itu bi annahum dengan sesungguhnya al-Yahud itu bi annahum dengan sesungguhnya al-Yahud itu qalu berkata siapa al-Yahud ai bisa babi qaulihim artinya dengan sebab ucapannya al-Yahud lan tamassana tidak mengenai atau tidak menyentuh pada kami orang-orang Yahudi apa an-naru api neraka lan tamassanan naru illa ayyaman kecuali pada hari-hari ma'dudatin yang telah terhitung. Apa ayam? Apa yang dimaksudkan di sini? Arba'ina artinya di dalam 40 hari, 40 apanya yauman harinya. Arba'ina yauman artinya di dalam 40 hari, muddata ibadati abaihim di dalam masa ibadahnya bapak-bapaknya al-Yahud al-ijla pada pedet emas, pada sapi emas nih, pedet kan karena sapi kecil nih. Al-ijla pada pedet emas. Summa tazulu kemudian hilang apa anar anggum dari al-Yahud. Jadi orang-orang Yahudi itu punya keyakinan bahwa di dalam Al-Baqarah ada nih di awal-awal penjelasan tentang ya Al-Baqarah kan memang menjelaskan perihal si sapi ini ya. Sapi yang mestinya dia bukan bukan untuk disembah, tapi oleh orang-orang Yahudi ini disembah. Kejadian 40 hari yang menyesatkan orang-orang Yahudi yang kemudian diturunkanlah siksa
oleh Allah. Nah, bagi mereka, bagi orang-orang Yahudi, siksaan untuk kaum Yahudi itu sudah habis, ya habis pada saat peristiwa 40 hari niku. Ketika diingatkan masalah siksa Allah, oh gak mungkin, orang Yahudi itu sudah gak ada siksaan lagi. Siksaannya sudah diturunkan kepada bapak-bapak saya yang waktu itu ingkar menyembah sapi emas gitu. Jadi ketika didakwahi oleh Rasulullah, mereka menolak majelisnya Rasulullah dengan mengatakan bahwa siksaan neraka untuk kami orang-orang Yahudi itu sudah nggak ada, sudah ditanggung oleh bapak-bapak kami. Ini kata orang-orang Yahudi. Maka kemudian yaitu mereka mengatakan lantamasanan naru illa ayyamam ma'dudat. Sudah wis kelewat, nggak mungkin neraka itu datang kepada kami. Wa gharrahum, dan membohongi dan berbohong hum pada al-Yahud fi dinihim, di dalam agamanya al-Yahud. Muta'alliqun, adapun fi dinihi itu berta'alluq biqaulihi, dengan firman Allah. Muta'alliqun, adapun fi dinihi itu berhubungan biqaulihi, dengan firman Allah. apa ma kanu yaftarun, lafat atau kalimat makanu yaftarun. Wa gharrahum fi dinihim, di dalam agamanya al-Yahud, apa ma perkara kanu yang ada siapa al-Yahud itu yaftaruna, berbohong siapa al-Yahud, min qaulihim, dari ucapannya al-Yahud, dzalika, yaitu ucapan lan tamassanan naru illa ayyamam ma'dudat. Fakaifa, maka dalam keadaan bagaimana? Fakaifa, maka dalam keadaan itu bagaimana? Haluhum, adapun kaifa itu halnya al-Yahud. Fakaifa, maka itu dalam keadaan bagaimana? Idza jama'na, ketika mengumpulkan aku, hum pada al-Yahud, liyaumin, di dalam suatu hari. Ai fi yaumin, artinya di dalam hari, la roiba, yang tidak ada keraguan itu maujud. Syakka, artinya keraguan, fihi, di dalam yaum. Wa, adapun yaum itu yaumul qiyamati, hari kiamat, hari kebangkitan. Wa ufiyat, dan dipenuhi apa kullu nafsin, tiap-tiap diri, apa kullu nafsin, tiap-tiap diri, min ahlil kitab, dari ahlil kitab, wa ghairihim, dan selainnya ahlil kitab, jazaan, dengan pembalasan. Wa wufiyat kullu nafsin, wa wufiyat, dan dipenuhi apa kullu nafsin, tiap-tiap diri, ma, dengan perkara kasabat, yang melakukan. Siapa kullu nafsin, amilat, artinya melakukan, siapa kullu nafsin, min khairin, dari kebagusan, wa syarrin, dan keburukan. Wahum, adapun manusia, ainasu, artinya manusia, itulah yudlamuna, tidak didolimi, tidak dianiaya siapa anas. Dianiaya dengan apa? Binaksin, dengan binaksi hasanatin, dengan mengurangi kebaikan, au ziyadati sayyiatin, atau dengan menambah keburukan. Jadi ini adalah peringatan bagi orang-orang yang suka berbohong. Wagorrohum, orang-orang yang suka berbohong dengan agamanya. Apakah di masa sekarang orang-orang yang kebohongannya seperti orang-orang Yahudi yang digambarkan di dalam Al-Quran ini masih banyak. Setan itu umurnya panjang, setane iblis sing biyen ingkar pada penciptaan Nabi Adam sampai hari kiamat masih ada. Maka sebenarnya di dunia ini kejahatan itu berulang.
kok bisa kejahatan itu berulang, bagaimana konsepnya. Bahkan kadang-kadang dengan skenario cerita yang hampir sama. Misalnya kejahatan ini gak terbongkar atau kebohongannya gak terbongkar. Loh apa itu kok bisa terjadi? Karena memang setan atau setan iblis itu nggak menemui kematian. Lek wonge mati, dia akan memilih sosok yang sama sing iso digodha dengan cara yang sama. Kayak ngono iku konsep setan. Jadi ini menjadi peringatan. Kebohongan terhadap agama kelak ada pembalasannya. Allah mengatakan wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fi. Mereka sudah terlanjur berbohong ini. Fa kaifa, maka bagaimana kalau suatu saat nanti mereka dikumpulkan di dalam hari yang tidak ada keraguan, enggak ada kepura-puraan. Kapan? Hari kebangkitan, hari kiamat. Hari kiamat di saat orang-orang dibangkitkan dari kubur, pada saat itu adalah hari yaumun la raiba fi, hari yang tidak ada keraguan, nggak ada keraguan di dalamnya. Maka ya sudah habis masa kebohongannya, alasannya semuanya sudah habis. Tapi sekali lagi kebohongan ini ya tentunya kita cari di diri kita sendiri. Kita tidak bisa ya memberikan judgement kepada orang lain kecuali orang terdekat. Kalau faktanya memang sekarang banyak orang yang alasan begini. Enggak saya enggak sholat. Saya ini masih orang jelek. Dosa saya ini masih banyak. Apa pantas saya melaksanakan sholat? Nah, ini adalah sebuah bentuk manipulasi diri. Bukan manipulasi ya, lebih ke sabotase diri. Jadi mestinya dia sadar dia beriman. Tapi ada sabotase dalam bentuk saya itu orang yang jelek, nggak pantas saya melakukan sholat. Nah, ini namanya sabotase diri. Ini bagian dari sakit mental sebenarnya. Kalau di dalam Al-Quran, ya sebutannya ini sama dengan orang-orang yang berbohong di dalam urusan agama. Lah apa urusannya? Masih yo sebesar apapun dosa kita sebagai manusia, kita tidak berhak untuk napa jenenge boten berhak untuk suudzon pada Allah. Nah, orang-orang yang enggan melaksanakan sholat dengan alasan banyak dosa, niki kan berarti jelas suudzon kali Allah. Aku lek ngadep Allah percuma wong dosaku akeh. Padahal sholat garek wudu, nek nang masjid ana imame garek ngetutno kan ngoten. Tapi rekayasa dan sabotase semacam ini selalu ada. Setan ini ono terus soalnya. Nah, bagaimana orang-orang ini nanti masa kebohongannya ketika dia wis kentekan coro di hari kiamat, yo wis sudah habis. Ya, pada saat itu dijelaskan di sini nopo wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Setiap jiwa manusia, setiap diri manusia itu terpenuhi apa yang telah dilakukan. Wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat, semua perbuatan akan terpenuhi balasannya. Wahum la yudlamun, dan manusia itu tidak dianiaya melebihi dengan dosa-dosanya. Wahum la yudlamun. Hukum Allah niku mboten mungkin melebihi dari apa yang seharusnya. Di sini ditafsiri bahwa la yudlamun itu binafsi hasanatin au ziyadati sayyiatin, dengan mengurangi kebaikan atau menambah keburukan. Niki sesuatu yang mustahil dilakukan oleh Allah. Nah, pada saat hari itu datang, kebohongan-kebohongan itu nggak lagi bekerja, nggak lagi mampu. Wanazalat, dan turun. Turun apa ayat? Lama wa'ada, ketika berjanji siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ummatahu, pada umatnya Nabi, mulka Farisa, pada yaitu kerajaan negara Persia, Warumi, dan negara Rum, orang-orang Barat. Orang-orang Barat itu orang Persia dan orang Rum. Faqala, maka berkata siapa al-munafikuna, orang-orang munafik,
Faqala maka berkata siapa al-munafikun, haihata, jauh sekali. Haihata jauh sekali apa mulka Faris warum. Turun ayat apa? Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Kul mengucapkanlah engkau Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Ya Allah artinya wahai Allah. Malika yang malikal mulki, yang merajai kerajaan, malikal mulki yang merajai kerajaan-kerajaan. Tukti memberikan tuan, tukti artinya memberikan tuan, al-mulka pada kekuasaan, al-mulka pada kekuasaan, man pada orang, tasya'u yang menghendaki tuan pada man, min kholkika dari makhlukmu. Watangzi'u dan melepas jabatan, tuan Allah yang dimaksud di sini ya. Al-mulka pada kekuasaan, miman dari orang, tasya'u yang menghendaki tuan. Wa tu'izzu dan memuliakan tuan, man pada orang, tasya'u yang menghendaki tuan pada mulk, bi'ita'ihi dengan mendatangkan al-mulk atau kekuasaan. Wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu dan merendahkan tuan, man pada orang, tasya'u yang menghendaki tuan. Binaz'ihi dengan pemecatan kekuasaan, minhu dari man, dengan pemecatan al-mulk minhu dari man. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tu'izzu wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Biadika itu dengan sifat kuasamu, Allah yang dimaksud di sini ya. Dengan sifat kuasa Tuhan, bikudrotika artinya dengan kekuasaanmu, al khairu adapun kebagusan. Biadikal khair, al khairu adapun kebagusan, ay wasyaru artinya dan keburukan. Innaka sesungguhnya Tuhan, ala kulli syai'in atas tiap-tiap perkara, itu qadirun, zat yang maha kuasa, tuliju yang memasukkan Tuhan, tudkhilu artinya memasukkan Tuhan, al-laila pada malam, finnahari di waktu siang, watuliju dan memasukkan Tuhan, an-naharo pada siang, tudkhilu artinya memasukkan Tuhan hu pada anhar, fil laili di waktu malam. Fayazidu maka tambah apa kulun tiap-tiap perkara, minhuma dari lail wan nahar, bima dengan perkara, nakoso yang berkurang, apa ma minal akhori dari perkara yang lain. Jadi ketika Rasulullah memberikan perintah kepada para sahabat untuk berdakwah, untuk menyampaikan surat-suratnya, kalau di dalam di dalam kitab Muhammad Rasulullah Lisanul Kamil ini karangane Abuya, di situ Abuya menjelaskan, ada penjelasan bagaimana peristiwa diutusnya para sahabat untuk datang ke kerajaan-kerajaan Al-Faris niku. Ada dua pendapat. Al-Faris itu bisa jadi yang dimaksud adalah Persia. Kalau Persia berarti letaknya adalah di antara di antara Arab dan negara Barat nih. Kayak negara yang di situ ada perbatasan budaya, terutama seperti di Turki. Turki itu karena benuanya kan sudah ikut Eropa. Nih.
Jadi ada yang mengatakan yang dimaksud Al-Faris di sini sebenarnya bukan Persia tapi memang negara-negara barat. Nah, kalau Rum jelas orang-orang Rum itu adalah orang-orang Romawi yang sekarang orang-orang Romawi kuno itu juga ya jadi apa namanya jadi orang-orang Amerika itu dan teman-temannya dan tonggo-tonggo. Nah ini pada saat Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk nopo untuk berdakwah, dikisahkan memang Rasulullah itu sampai membuat surat resmi. Rasulullah memang ummi, gitu. Rasulullah niku mboten bisa baca tulis. Tapi surat resmi itu diucapkan kemudian dicatat oleh eh, salah satu juru tulis beliau. Nah, ketika hendak menyampaikan niki orang-orang munafik wis jenenge wong munafik nih. Pokoknya kalau ada di suatu golongan, wong iki gak patek melok gerakan tapi ngomongnya uwakeh. Nah, iki wis iku wis golongane kanca-kancane iki. Ini golongannya munafik. Sudah ada sejak zaman Rasulullah. Jadi Rasulullah bergerak lapo-lapo iku dhek gak melok tapi suarane buanter. Ngilokno gayane iku sayang Rasulullah iku harusnya ngoten lho gayane biasanya wong munafik niku gaya ngomongnya koyo ngono padahal dhek gak melok lapo-lapo. Nah niku terus kemudian orang-orang munafik niki julid ya bahasa elek sakniki julid nang Rasulullah. Jadi Rasulullah itu dijuliti ngeten. Tebih niku ya Rasul wis mboten mungkin. Negara-negara Rum itu kerajaan Rum itu kerajaan yang maju, mereka punya peradaban bla 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 ngoten. Terus kemudian turun ayat niki. Ketika orang-orang munafik niki napa jenenge yaiku mangin juliti Rasulullah kemudian turunlah ayat ini Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Apa yang dimaksud di situ bahwa Allah adalah pemilik semua kekuasaan. Allah mendatangkan kekuasaan pada orang-orang yang dikehendaki. Terus kemudian Allah juga berkuasa untuk mencabut kekuasaan seorang raja, atau memuliakan seorang raja, atau merendahkan, semuanya berada pada tangan Allah. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di sini turun ayat ini untuk menegaskan bahwasanya ya sudah lanjutkan saja, nggak usah digubris nih bahwa kekuasaan orang-orang ini semuanya juga atas izin Allah nih, atas kuasa Allah. Kemudian berangkatlah para sahabat dengan berbagai cerita, banyak ceritanya wakil. Tapi memang apakah kemudian orang-orang Rum itu beriman pada saat itu juga? Boten. Prosesnya panjang nih, bahkan sampai ketika Rasulullah wafat sempat penaklukan itu sempat dilakukan di masa kekhalifahan Sayyidina Utsman. Itu sempat penaklukan orang-orang Rum. Berikutnya innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar. Kok masalah kerajaan nggih? Bahkan Allah niku bisa menciptakan mendatangkan malam di siang hari maupun sebaliknya sehingga hari demi hari itu bertambah. Maksudnya ayat niki niku ngoten nggih. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Nah, maka dengan bergulirnya siang malam disitulah waktu di dunia ini berjalan dan ini apa namanya ritme ini adalah ritme yang berada pada kekuasaan Allah. Kalau hanya sekedar untuk memberikan dakwah kepada para raja Faris dan Rum itu bukan perkara sulit, bukan perkara sulit. Memang harus disampaikan, tapi memang benar-benar berangsur-angsur. Makanya gak heran kalau sekarang belakangan memang sampai di dalam berita itu ada banyak seliweran berita tentang banyaknya orang-orang Amerika yang berduyun-duyun masuk Islam. Nah, itu memang fakta. Kenapa? Karena Amerika sendiri itu adalah negara rampasan, negara rampasan. Jadi yang tadinya sudah diduduki oleh orang-orang Muslim pada saat itu
dengan sejarahnya yang begitu panjang. Ada orang-orang Indian asli, kemudian orang-orang Gipsi. Orang-orang Gipsi niku turunan Eropa dan Mesir nggih. Jadi sebutan Gipsi itu karena mereka adalah keturunan dari eh, Sayyidah Fatimah nih, salah satu putri beliau ada yang diberi nama Mariatul Qibtiyah nih. Dari itu kemudian menduduki di Mesir, maka orang-orang Mesir sebutannya adalah Gipsi. Sebenarnya itu adalah Qibti karena keturunan dari Mariatul Qibtiyah nih. Sebagian dari mereka berekspansi ke Amerika, menduduki negara-negara Eropa pada saat itu. Christopher Columbus masuk dengan melakukan pembantaian penduduk asli. Jadi akhirnya Amerika menjadi negara yang punya keberagaman suku bangsa yang paling luas di dunia. Akhirnya ketika orang-orang Amerika sendiri mengetahui kenyataan bahwa Amerika ini adalah negara rampasan, mereka dewi akhirnya, oh ya berarti semua dari penduduk Amerika ini tamu, nggak ada penduduk asli. Faktanya memang iya. Ya, jadi ya nggak usah heran kalau pada akhirnya negara Amerika ini menjadi negara yang paling welcome dengan imigran, yang paling ya sudah nggih, semua diterima, barang apik diterima, barang elek ya diterima, pokoknya semua hal diterima di Amerika. Nah, sampean nek kepingin jadi penduduk Amerika bukan sebagai pelajar, iso carane. Kenapa? Karena orang Amerika ini setiap tahun buka visa keberagaman suku bangsa. Jenenge visa ini ku ngoten. Opo ngoten bahasa ini ku, tapi di dalam bahasa Indonesia niku istilahnya sampean iso golek iku nang Google. Visa keberagaman suku bangsa untuk menjadi penduduk Amerika. Niki saged sampean cuma tamatan SMP iso, sampean nang kono gak untuk tujuan belajar iso nggih. Jadi pengajuan itu setiap tahun dibuka sekitar berapa ribu visa ngoten. Nah, engko nek gelem, nek sampean gelem misale iki sampean gelem wis aku tak dadi penduduk Amerika misale ngoten. Sampean gelem oleh visa iku tinggal nang kono semuanya dijamin pemerintah sampai sampean dapat kerjaan. Ya wis dadi penduduk kono. Apa tujuan masyarakat Amerika? Supaya mendukung keberagaman suku bangsa yang ada di sana. Karena sebenarnya memang Amerika itu nggak ada penduduk asli. Semuanya penduduk tamu. Negara ini niku biyen negara rampasan. Negara rampasan. Kembali lagi, ternyata dari nopo adidayanya orang-orang Rum, orang-orang Romawi yang punya sejarah begitu panjang nih di dalam kehidupan niki. Memang pada saat zaman Rasulullah niku raja-raja Rum niku sangat bijaksana. Tapi memang ada kan yang diceritakan di Al-Baqarah niku nih. Aku random cerita itu campur dari siji. Jadi ada satu kisah di mana ada sahabat yang datang kepada seorang raja Rum pada saat itu, raja Romawi. Si raja ini cukup bijaksana, tapi memang dia tidak mau meninggalkan kerajaannya sehingga tidak beriman, tapi memang tidak melakukan perlawanan kepada para sahabat yang diutus oleh Rasulullah untuk menyampaikan pesan dakwah. Ini mboten enten perlawanan, ngomongnya pun apik. Ternyata dikersakno ambek Gusti Allah perjalanan orang-orang Rum, orang-orang Barat dengan agama Islam itu ya sampai melewati berbagai hal nih sampai saiki. Ya, sempat berjaya, Islam itu pernah berjaya di negara-negara Eropa, bahkan di Andalus, terus kemudian di Amerika ini pernah berjaya, dibantai habis. Wes terbantai, wes dadi negara sekuler, hancur lebur sembarang kalir nggih. Kemudian muncul lagi nggih, Islam itu moncer malih. Di era modern ada lagi kejadian berat, kejadian besar yang menjadikan lagi-lagi orang Eropa ini a priori dengan orang-orang Muslim. Kejadian apa? 7/11 ya. Apa namanya? Kejadian 11 September. Napa? Tabrakan gedung niku lho, nggih. Nanggone Amerika iku. Akhirnya a priori lagi dengan agama Islam. Wes sing jenenge Islamfobia niku wis nemen. Wes niku berjalan
bencana teroris segala macam terjadi sampai akhirnya orang-orang Islam yang di sana bertahan, ya, bertahan dan mampu kembali bangkit sampai akhirnya menjadi Eropa yang sekarang gitu. Begitu mereka sangat menerima keberagaman, tapi yo gak usah heran, ya itu memang barang apik diterima, barang elek diterima. Sajane memang kurang lebih sebuah tanah tinggal kayak Eropa niku, Amerika itu hampir mirip nih dengan Indonesia. Miripnya nopo, suku bangsa wakeh. Di Indonesia ini saya mengatakan mirip karena kita punya suku bangsa yang sangat banyak. Kesamaannya adalah kita ini Indonesia ki masih yo nopo jenenge pada akhirnya sing paling diterima agama nopo, agama Islam, nggih kan? Diterima agama Islam, tapi di sisi lain karena kita punya keberagaman, yo api elek diterima tumplek-plek dadi siji nanggone Indonesia iki nggih. Bajingan yo akeh, ulama yo akeh. Ngoten sami. Jadi seperti itu, tapi hidayah Allah niku adalah sesuatu yang pasti. Maka ketika Rasulullah diledek oleh orang-orang munafik, ya, dijuliti oleh orang-orang munafik, turunlah ayat yang menjelaskan bahwa semua kekuasaan itu atas dasar kehendak Allah. Memang masa pemerintahan umat manusia, apa istilahnya ini, legasinya umat manusia itu dimulai dari teologi. Teologi itu kayak raja itu dipilih oleh Tuhan. Nggih. Kalau sampean cerita-cerita tentang niki akhir-akhir dari surat Al-Baqarah yang di situ menceritakan kisah Nabi Dawud, Nabi Ibrahim, nggih, di mana raja-rajanya memang dipilih, nggih kan? Dipilih sama Allah. Ini era teologi. Teologi itu pemilihan raja-raja oleh Tuhan. Pada masa itu memang ada dan era itu sudah terlewat. Kalau sekarang ya pada akhirnya kita berada pada era nopo istilahnya republik ya, era demokrasi. Kalau era demokrasi rajanya dipilih oleh rakyat, rajanya dipilih. Tapi semua itu tidak lepas dari makrullah, tidak lepas dari rekayasa Allah. Oke, jadi ingat nih. Waktu keriju dan mengeluarkan tuan al-hayya pada hewan yang hidup, minal mayiti dari hewan yang mati, menghidupkan kembali hewan yang mati. Pernah dengar cerita ikan sebelah? Ini adalah ikan yang mendampingi Nabi Musa di saat hendak bertemu Nabi Khidir. Diberikan tanda oleh Allah, ada di perairan Indonesia juga ada ikannya nih. Jadi ikan sebelah ini koyo iwak sing mrikine warnane ireng, sampean ndelok nang internet ono nggih ikan Nabi Musa ngono ketika nang internet lak metu. Jadi ikan ini bener-bener yang sebelahnya sudah dimakan sama Nabi Musa sama muridnya. Di Ihya juga ada ceritanya nih. Wis di dahar sing sebelah kene, terus di situ kan ada perintah kepada Nabi Musa untuk menemui Nabi Khidir. Nah, Nabi Musa nyuwun tanda. Ya Allah, berikan saya tanda bagaimana di tempat seperti apa Nabi Khidir itu berada. Akhirnya dijelaskan sama Allah, nanti kalau sudah berada di tengah-tengah laut, terus ikan yang kamu bawa itu lepas, tapi kamu nggak sadar kalau ikan itu sudah mati. Nah, itu berarti di situ tempatnya Nabi Khidir. Coba bayangno. Isaroe lek awak dhewe wong biasa plongak apa. Dicoba. Iku karena memang Nabi Musa niki mau belajar sesuatu dengan Nabi Khidir. Para nabi biyen nek apik nemoni seorang guru isaroe teko Gusti Allah mbulet. Lek zaman saiki gampang sampai guru itu sampai promosi-promosi ngono nggih. Zaman biyen mboten napa zamane Rasulullah para nabi niku dikeki tanda ngono. Bayangno tok wis ngelu. Ketika sampai di tengah laut iwake niki wis didahar sing walike nggih. Mantun ngoten ketika sampai bener-bener sampai di tengah laut sama ambek murid Nabi Musa niki diresiki lah napa jenenge bekas sing dimakan niku. Pas diresiki ucul
nang laut. Terus diisyaratkan kalau nggak salah ada di Al-Qur'an itu dijelaskan bahwa ikan itu akan menjadi biota laut yang beranak pinak sebagai bukti kekuasaan Allah bahwa Allah bisa menghidupkan hewan yang sudah mati. Sampeyan goleki nang nggone internet ikan Nabi Musa. Jadi iwake niku koyo sing kene iwak urip, nggih. Tapi sing walike niku koyo iwak beku, putih warnane koyo iwak mateng niku lho. Kan iwak niku lek mentah kan koyo abu-abu atau kemerah-merahan kan. Nah niku bener-bener sing walike niku koyo putih. Putih terus mripate niku cuma gambar. Nah, mata niku cuma di sebelahnya. Nggih. Ikane niku tipis ngono lho, koyo sing kene koyo mari dipangan. Niki bener-bener kekuasaane Allah. Jadi bisa menghidupkan bahkan hewan sing wis dimasak bisa dihidupkan kembali. Kal insani seperti manusia, waktu iri dan burung. Min mutfatin dari mani, wal bidoti dan telur. Nah, ini kalau yang dicontohkan di sini adalah dari sesuatu yang mati kemudian bisa dihidupkan, yaitu dari nutfah. Nutfah itu sperma. Apakah sperma itu benda hidup? Tentu saja itu bukan golongan manusia, tapi sebuah sebuah makhluk yang diciptakan menjadi embrio manusia. Bahkan telur, yang di situ bisa menetas kemudian menjadi binatang. Ini semua atas kekuasaan Allah. Waktu keriju dan mengeluarkan Tuhan al-mayyita pada diri yang mati. Kan nutfati seperti nutfah, wal bidoti dan telur. Waktu kerijul mayyita. Kalau tadi waktu kerijul hayya minal mayyit, kalau ini kemudian waktu kerijul mayyit. Mematikan yang hidup, semua atas kehendak Allah. Al-mayyita minal hayyi dari kehidupan. Watarzuku dan memberi rizki Tuhan man pada orang tasya'u yang menghendaki Tuhan. Biwairi hisabin dengan tanpa hitungan. Biwairi hisabin dengan tanpa hitungan. Rizkon artinya rizki, wasian yang sangat luas. Wasian yang sangat luas. La yattakhidul mu'minun wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Al-Fatihah.